Ada apa? Loh, kenapa turun? Bisa dipanggil tadi. Nggak tahu, turun sendiri kayaknya bang. Agama Kristen, agama lulusan. Ya, kita nggak bilang, nggak kita yang bilang ya, tapi Kristen sendiri yang ini menjadi lucu. Kalau Islam kan ditanya, siapa Tuhanmu? Pasti dijawabnya dengan mudah, Allah. Kan begitu kan? Siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Nah giliran Kristen ditanya, tahu nggak apa? Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Yesus Tuhan? Benar. Siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Apakah Bapak sama Yesus sama? Sama. Ketika Yesus ngomong, Bapak sama Yesus beda nggak? Beda. Itu mereka rumit. Ketika ada yang sulit, ngapain yang mudah, kan begitu. Sal. Iya yang bang. tadi ku cakapkan itu udah itu Sal ya. Nanti kau kirimkan itu ke saya. Apa ya, CV lah. Oke bang, oke Jadi bang. kerjaanmu itu cuman apa, kayak promosi-promosinya di TikTok, di mana tadi dikasih alat-alatnya semua. Oh iya baik. Itu Lampu, kamera, apa semua dikasih. Nah, apa tuh? Dalam bentuk iya, apa ini CV-nya? Tulisan atau ini? Ya tulisan lah, masa pakai bahasa roh. Enggak, maksudnya. Oke bang, nanti ku kirim sama bang. Ya kirim aja PDF-nya, maksudnya PDF kan? Iya PDF. Iya kirim aja PDF-nya, nanti biar gue forward, nanti kalau udah oke dihubunginya kau. Daerah Grogol kantornya. Oke baik. Ya lumayan lah, gaji itu apa, ada uang makanmu, apa harianmu ada. Iya, Nanti Bang, baik. kalau ada yang jebol, kombus insentifnya gede, ya. Kemarin bisa aku kau promosi sekali ke Julius bang Glenn. Kemarin aku disuruh ngapain? Julius main ke PIK. Ngapain? Main ke PIK. Akan kami habis wawancara kemarin di Koloi. Nah habis wawancara panjang lah, kami cerita sampai 1 jam lebih lah itu kami wawancaranya kan, di tempat seadanya. Habis itu main aja nanti ke PIK 2 katanya. Habis Ada apa itu di sana? bilang, gimana bang? Ada apa di sana? Nggak ada, suruh main aja, misalnya mau main ke sana kabarin aja katanya kan. Nah rencana sih aku mau ke sana tuh waktu kajian apa Dr. Zakir naik. Nah kan apa tanggal 18 kan sore. Nah aku tuh mau berangkatnya antara 19-nya pagi gitu. Jadi main ke tempat beliau sekalian kayak apalah, lihat-lihat tempat gitu lah. Nge-pressing. Oh ya udah, berkabar aja lah nanti. Oke bang. Ya kalau terserah itu kan pilihan nanti. Apa bang? Itu kan pilihanmu, kamu mau milih di mana terserah, aku kan cuma ngasih jalan aja. Oh enggak, dekat Gojulus cuman main kok. Oh ya wis. Oke. Ya Arin yang punya juga orang Batak juga, Nenggolan, Walaf juga kok. Oh, Insya Allah bang ya. Berarti cuman buat ini aja ya, lamaran aja ya. Ya pokoknya kan nanti kau kan diajarin cara produk-produknya apa segala macam. Terus nanti ya kau diajarin cara marketingnya juga. Kan nanti kan sambil kau live TikTok seharian juga bisa kau marketingin. Oh iklan Iya, gitu loh. Yang nonton juga kan lumayan, 400, 500. Iya lumayan. Mana tahu nanti ada yang nikah butuh sound ya kan, butuh lightning, butuh panggung kan dari Jakarta. Oke Bun, makasih Bun. Bunda Siti Mai Timu. Syukran jazakallahu khairan.
Salah aja doakan, awak tidak. Doain juga lah bunda semuanya bunda. Masa aku doa? Emang aku manusia sendiri. Noise sekali nggak suaraku di sana? Apa bang? Suaraku noise sekali nggak di sana? Enggak, tapi kayak ada suara. Enggak pala noise lah. Karena aku nggak pakai handset ya. Bukan gede kali sini, Pak. Hujan bang sana bang ya? Gede. Tadi sini hujan, tapi udah reda. Teman-teman jangan lupa follow juga ya akun YouTube aku teman-teman ya. Salpasaribu. Jangan lupa follow TikTok ini baru dan YouTube-nya Salpasaribu namanya juga. Akun Bang Faruk kena. Enggak, itu Bang Glenn, bukan Bang Faruk. Bang Faruk di mute. Ya, tembuskan tap-tap 1M teman-teman. Banjir. Banjir terus. Iya bun, kena report semua bun. Bunda Neni kena report semua. Ini kan baru tadi buat itu. Kulihat Bang Faruk live tadi. Aku pengen naik tapi akun aku nggak ada yang bisa. Jadi buat akun lah. Tanggal 9 semua kena bisanya. Wow. Banjir. Kalau bentar kita kalau ada di device baru kita buat live di YouTube. Biar kita sebarkan tentang ajaran Islam dan fitnah terhadap Karesten yang mempelintir isi Al-Quran dan hadis-hadis. Bayangin Bang Glenn, dibilangnya Bang Glenn, sejarah kan, ini kan ada siro Nabawiyah. Nah itu dibilang malaikat Jibril mencekik Nabi Muhammad kayak bayangin tuh. ada aja. Lagian itu kan gak jadi rujukan kami itu Al-Quran dan hadis. Adapun sejarah kita percaya, tapi nggak bisa jadi rujukan keimanan. Kalau itu bertentangan sama apa yang disampaikan Nabi, maka tinggalkan. Contohnya, ada misalnya bertentangan kata Imam Syafi'i. Bila ada sesuatu perkataan yang lebih mendekatkan daripada hadis ataupun Al-Quran, maka pendapatku tinggalkan katanya. Berarti pendapatku ini tidak lebih baik daripada pendapat orang tersebut. Jika pendapat orang tersebut menjelaskan berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, maka pendapatku tinggalkan kata Imam Syafi'i. Berarti rujukannya kembali kepada itu tadi. Nah, datang dia dikuatkan. Kalian percaya nggak ini? Jibril mencekik Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ada aja ditanya referensinya dari mana, bingung ya. Itulah. Gimana lah imannya aja nggak pakai dasar, kok dasarnya aja nggak ada, apalagi dia subat jelas. Nah, subat coba nggak perlu pakai dasar lah. Benar, seharusnya si Markus itu kan dia menuliskan tidak ada yang ini tidak dengan Yesus. Seharusnya Markus itu berdasarkan daripada hadis bukan kitab suci gitu. Kenapa? Si Markus mendengarkan dari orang lain ke orang lain. Seharusnya itu masuknya ke apa? Ke sejarah atau hadis. Bukan jadi rujukan kitab suci karena itu lucu. Oke. Jadi kalau Miss Nayu, sejarahnya, Miss Nayu, selamat sore Miss Nayu.
Selamat sore, Miss Nayu. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Kak? Maaf bang, kepencet ini tadi. Oh ya nggak. Tap-tap layar. Ya turunkan aja bang. Yes. Oke. Janganlah, Lalu Kakak. janganlah Assalamualaikum. Bang Sali pencet-pencet. Waalaikumsalam. Janganlah Bang Sali pencet-pencet. Enggak, bukan mahrum. Aduh. Astaga. Mana Nora tadi? Apa Bang Glenn? Mana Nora tadi mana? Nggak tahu Kak Nora kayaknya lagi di jalan dia, lagi di perjalanan dia. Jadi kalau kita bilang sejarah, kata bapak-bapak gereja, penulis Markus itu kan disinyalir bernama Yohanes Markus. Ya. Sekarang Yohanes Markus itu lahir di mana? Di Kirene. Kirene itu di mana? Satu. Kedua, ini juga masih disinyalir ya, masih diduga. Diduga si Markus ini ketemu Yesus hanya di peristiwa saat mau disalib. Jadi penulisannya mengenai sejarah kelahiran sampai penyaliban itu dapat dari mana? Dan yang kedua, Gospel Markus itu ditulis tahun 70. 37 tahun setelah kematian kenaikan Yesus. Jadi kalau kita bilang sanadnya nggak nyampe, sanadnya terputus dari mana? Kalau sanadnya terputus itu hari apa itu? Doif. Ah, bukan gue yang ngomong ya. Masuknya kejatuhnya hadis palsu. Nah kalau itu boleh dijadikan dasar nggak? Ya nggak bisa lah sebenarnya, kan nggak ada orang yang ini, nggak ada orang yang dijelaskan itu dia tidak sampai kepadanya, ataupun orang yang sejaman dengannya atau sahabatnya. Contohnya kayak abang lah, aku bilang ini, Bang Glenn tadi mandi di sungai, aku bilanglah sama si ini Bang Apologet ini, apa dia percaya perkataan aku? Sementara aku mendengarkan dari si Pulan belum tentu bersama dengan abang, dan abang juga nggak pernah mandi di sungai, berarti kan penipuan. Iya. Mereka bang mengatakan kan bang, berdasarkan daripada Roh Kudus kan bang, kan begitu. Roh Kudus yang datang kepada mereka, maka diketahuilah tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau memang berdasarkan daripada Roh Kudus, kenapa ketika penyaliban Yesus itu jamnya berbeda? Ada yang mengatakan jam 9, ada yang mengatakan jam 12 mau dekat hari Paskah, sementara jam yang lebih dekat hari Paskah jam 3. Kenapa dibilang jam 12 lebih dekat hari Paskah? Kan jam 12 masih di sidang. Bukan disalibkan, masih di sidang jam 12. Iya, masih di sidang mau hari Paskah katanya. Sementara ada jam 3 yang telah disalibkan. Tapi jauh dari hari Paskah, kan nggak nyambung. Mau hari Paskah atau mau hari Sabat? Hari Sabat kayaknya itu, kan mau Paskah mau Sabat. Oh, hari Sabat, Iya, mau hari Sabat, karena situ ada keterangannya diturunkan sebelum menjelang hari Sabat kan gitu, karena tidak boleh ada tergantung pada hari Sabat, karena ada ayat-ayat seperti itu. Ya, tapi itu juga jadi salah satu petunjuk bahwa 3 hari 3 malam itu tidak masuk, tidak genap. Kenapa sih kalau tidak genap? Karena kalau kita bilang dari Jumat malam sampai Minggu pagi berapa hari itu? Berarti jatuhnya ke Senin, ke hari kedua. Ya kalau Senin pun kan kita kalau ngomong perhitungan hari, pergantian hari menurut Yahudi kan dari 6 sore ke 6 sore. Iya benar, 6 sore ke 6 sore.
Ya berarti kalau mulai Sabat itu diturunkan, berarti dari 6 Sabat ke dari 6 hari Jumat ke jam 6 hari Sabtu baru 1 hari. Ya dari Jumat, jam 6 Sabtu, Minggu, Senin kan Ya, hari kedua kan? Sabtu saya tanggal jam 6 hari Sabtu sampai Minggu pagi cuma 12 jam, berarti kan 1,5 hari. Dari mana 3 hari 3 malamnya coba? Udah nggak nyambung ya. Tapi kalau kita hitung dari peristiwa hilangnya di Taman Getsemani masuk 3 hari 3 malam, coba hitung lagi. Kalau hari apa bang? Ketika Yesus diculik di Taman Getsemani, ditangkap di Taman Getsemani, hari apa itu? Berarti Kamis Hari- malam kan? iya hari keempat, hari keempat ya, kelima ya. Ya, kalau Kamis malam sampai kemunculannya lagi di depan murid-murid hari apa? Kemunculan Coba baru di hari pertama, hari Minggu kan? Kalau hari Minggu kan dia hilang. Waktu minggu-minggu pagi Maria Magdalena dan datang ke kuburannya untuk bawa meminyaki kan nggak muncul nih, nggak ada di kuburan tuh kan? Nah, terus dia pertama kali muncul menunjukkan tangannya ke Thomas tuh hari apa? Jadi Nah, kalau kita hitung berdasarkan itu, baru genaplah 3 hari 3 malam. Makanya genaplah perkataan Yesus bahwa dia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi tidak mati seperti Yunus di dalam perut ikan. tapi jelek kali perumpamaan bang, masa disamakan sama Yunus yang masih hidup. Ya masalahnya Yunus hidup berarti Yesus juga hidup dalam perut bumi. Itulah. Ya berarti kan tidak pernah mati. Nah mereka Jadi yakinkan Yesus kalau diterang seperti itu dengan perkataan Al-Quran mengatakan kisahnya siapa yang diserupakan, itu apa yang diserupakan kan gitu. Soalnya kan di ayat itu aja masih ada 2 pendapat yang berbeda kan. Satu mengatakan bahwa wajahnya yang diserupakan, yang satu lagi mengatakan bahwa kisahnya yang diserupakan. Makanya sebenarnya petunjuk-petunjuk itu ada semua dalam Bible kalau kita benar-benar bacanya. Kalau bacanya pakai doktrin ya nggak benar lah. benar-benar mengajarkan kasih. Yesus tadi katanya naikkan tantrumnya. Yesus mengajarkan kasih. Ditanya Yesus tuh sebelum Alpha dan Omega dia sudah ada. Sudah, berarti dia mengajarkan pembunuhan atas orang Amalek. Enggak katanya. Betul. Yang itu Orang yang saya Amalek. Lukas 19 yang Lukas 19:27 gimana? Dari Lukas 19:27 19:27. yang bawalah ia ke hadap, ya Lukas yang bilang bawalah ia ke hadapanku dan bunuhlah dia. Itu siapa yang ngomong? Iya, Coba lah buka 19:27. Lukas. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah, Baru tahu ya? Apa itu? nah ini katanya pedang-pedangan bang, kata si Saifuddin bang. Pedang-pedangan tapi bunuhlah juga bunuh-bunuhan begitu. Saifuddin ini main pedang nih, pedang-pedangan. Kalau pedang itu kan ketahuilah bahwa aku datang bukan bawa damai, itu bawa pedang, katanya begitu, pedang-pedangan. Itu pedang cece kalau yang itu bang. Saifuddin bilang itu pedang cece. Pedangnya siapa, Star Wars itu? Yang pakai lampu. Si lontong. Ada aja bisa pula bilang pedang-pedangan. Deh. Ada videonya loh, Saifuddin bilang ketika dibawa ayat itu ada yang mengatakan dia perumpamaan, baru dikatakan lagi nanti yang itu pedang-pedangan. Semua dibilang gitu.
Pedang apa? Makanya yang di bawah ini lah, hotel-hotel ini kalau baca Bible itu jangan pakai doktrin, pakai akal sehat, dikasih akal kalau dipakai. Karena mereka tuh, menurut aku bang ya, karena mereka nggak pernah membaca kitab sucinya bang, yang mereka imani suci tadi itu. Karena mereka tuh nggak mau berpikir, nggak mau membacanya. Nah mereka tuh kan suka mengkaitkan bahwasannya dikatakan. Jadi mana kosong? Dulu aku di GKPI bang. Hotel Costa. Gereja Kristen Protestan Indonesia. Oh bukan. Itu dulu kau dikasih buku panduan baca Bible kan tiap tahun kan, setiap tahun ada kan? Nggak ada lah bang. Kami cuman yang ada kayak dibilang tuh kayak nggak ada, setiap kami gereja tuh hanya buku ND. Bukannya kau dikasih ayat tiap minggu baca yang mana gitu? Oh itu ini disuruh, misalnya kayak nanti baca ini, nanti yang enak-enaknya aja, kayak Yohanes 1. Iya itu masuk aku mau kutanya, apakah di buku itu seluruh Bible dibaca? Enggak. Satu-satu cuman ayat doang. Nggak ada dibilang baca satu perikop, nggak ada. Karensen sekarang aja bilang baca perikopnya. Ya emang zaman dulu ada perikop, tapi juga di perikop itu baru tahun berapa ada sih? Mana ada perikop? Itulah aku bilang, makanya satu, mereka nggak pernah baca secara utuh. Kedua, walaupun utuh bacanya pakai doktrin, bukan pakai apa yang tertulis. Nah itu benar. Kira diminta datanya, dia tidak tunjukkan data bang. Nah jadi poinnya di situ dari Bang Jibril tadi, dia mengambil datanya dari kekristenan, membuktikan bahwa ayat tersebut itu adalah ayat palsu. Karena ditambahkan bang, yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba ada. Terkecuali ada sebelumnya tetapi di manuskrip selanjutnya belum dimasukkan, baru dimasukkan di manuskrip selanjutnya, baru dikatakan ya mungkin lupa. Tetapi atau datanya memang ada sebelumnya. Masalahnya data ini tidak ada sebelumnya. Pihak gereja menambahkan. Berarti karena ini firman Tuhan harusnya tidak bisa ditambahkan bang. Ini malah ditambahkan bang. Nah itu problemnya. Jadi kalau abang mengatakan, oh kita akan menang-menangan argumentasi. Kita tidak berbicara argumentasi bang. Kita berbicara data bang. Saya sudah bilang Bang Jimen, barusan ya. Bang kaum terjemahan WA ke saya. Apa mau ditambahkan, dikurangi atau dihilangkan, yang penting imani aja. Itu jawaban dia. Ya apa bedanya abang dengan itu? Ya apa bedanya abang dengan bohong lah Tuhan. Benar, barusan Bang Jangan bohong lah. Jujur diutamakan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oke, jadi kalau saya tanya nih sama abang jujur nih. Ketika tidak ada dalam manuskrip aslinya atau terjemahannya, yang sebelumnya belum ada di abad 1 dan abad kedua, tiba-tiba ada di abad ketiga, contohnya, kira-kira itu palsu atau tidak? Jujur nih, saya uji nih kejujuran abang. Pada saat abang menuntut untuk saya menyatakan itu palsu, tentu saya katakan palsu atau tidak? Nah, dalam penulisan itu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua itu berupa catatan kaki yang tidak tertulis dan kemudian dimasukkan. Bang. Jadi itu penulisan itu sudah ada dalam catatan-catatan kaki dalam manuskrip yang lain. Nggak jujur, sok-sok mengaungkan kejujuran, tapi dia yang nggak jujur. Mohon maaf saudara, kalau catatan kaki itu yang saya ketahui bang, itu yang saya ketahui. Dengar.
Kalau catatan kaki, bisalah kita iakan. Ini tidak ada sebelumnya, baik di catatan kaki maupun di kitab-kitab sebelumnya. Tiba-tiba ada orang menambahkan dengan ideologinya sendiri. Itu maksud saya. Itu palsu atau tidak? Tinggal jujur dong. Coba Palsu saya mau tanya ke Ahimoto. Ahimoto. Siap. Ahimoto waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah, pernah gak mencatat dengan kaki? Oh nggak pernah. Biasanya Pernah ya? pernah sih sekali, cuma kaki 3. Cap kaki 3, yang ada banyaknya itu ya? Iya, yang ada hologramnya asli. Nah, makanya jangan kau bilang kau terjemahan. Makanya jangan Anda sampaikan bahwa di sini harus jujur gitu. Sementara Anda loh yang tidak jujur. Tidak jujur pada iman Anda sendiri dan pada kitab Anda sendiri. Gitu. Ya, jadi Anda mengiyakan suatu ayat palsu dan menjadikan itu suatu kebenaran dalam hidup Anda. Gitu. Terkecuali tadi saudara saya katakan bahwa terkecuali kalau ada ayat tersebut pada manuskrip sebelumnya. Tiba-tiba di manuskrip abad pertengahan tiba-tiba hilang. Lalu ada lagi muncul lah, barulah kita katakan bahwa itu adalah suatu catatan kaki ataupun suatu yang sudah yang lupa dimasukkan pada manuskrip pertengahan. Masalahnya ini tidak ada di catatan kaki, tidak ada di bumi, tiba-tiba ada manusia menambahkan itu secara ideologinya sendiri, manusia nih. Nah, yang ditambahkannya itu firman Tuhan. Itu palsu atau tidak? Jawab aja, palsu atau tidak. Tinggal gitu dong Bang. Ayo jawab, palsu atau tidak? Abang, saya sudah katakan, itu kami sudah pelajari tentang hal itu. Bahwa itu makna dari pengertian ayat yang tertulis itu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Banyak kok ayat-ayat yang berhubungan dengan hal itu. Dan jadi tidak melawan dari makna pemberitaan kebenaran Injil yang sebenarnya. Bang, Enggak, gini aja kita analogiin aja. Kita analogiin aja Bang Jemen. Ya. Bang Kaum. Ya. Kok Abang tadi ngopi kan? Ya. Kalau dikasih satu tetes aja racun, Abang masih minum nggak tuh? Enggak lah. Masih Tapi kan largoten. analogi seperti itu nggak bisa disamakan dengan pengertian kita sempat diskusikan, Bang. Itu Kan di soal kopi Abang bisa jujur. Iya, ini kejujuran, ini yang kami pelajari, ini yang kami pahami. Ya udah, ini kitabnya udah Ini aja, ada, Bang. ketahuan nih ada yang palsu. Konteks yang lain, karena itu saya sudah katakan. Kita akan debat kusir dengan Sambung Bang Jemen. Kita akan debat Iya, kusir. makanya saudara, saya hanya minta kejujuran Anda. Jadi ada orang munafik, mohon maaf ya Bang, menggaungkan kejujuran, tetapi dia tidak jujur. Nah, siapa itu? Renungkan sendiri. Nah, karena Abang sudah menggaungkan kejujuran dengan slogan tadi, bahwa menuduhkan bahwa Kang Kian Santang ini tidak jujur, jujurlah pada pertanyaan tersebut. Kira-kira di ayat tersebut, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu, kira-kira itu ayat palsu atau ayat tidak palsu? Karena sebelumnya tidak pernah ada. Nih manusia tiba-tiba datang, nambahin gitu. Tidak ada di catatan kaki, tidak ada dalam kaidah bahasa lainnya, gitu. Jelas Bible mengatakan Tritunggal itu tidak ada. Istilah Tritunggal tidak ada, jelas. Yang ada di 1 Yohanes 5:7 itu pun ditambahkan. Yang sebelumnya tidak ada. Jawab Bang, jujur ayo. Saya minta jawaban jujur aja Bang, nggak usah pakai data. Kalau pakai data tadi kan Bang Kaum kan langsung bengap gitu kan. Bencol kan. Nah, Biasa aja. jawab aja. Jadi begini, apa yang diskusikan ini sudah kami pelajari, Bang. Ini sudah, kalau ayat-ayat yang tadi itu, memang ada beberapa kalangan Kristen yang sudah tidak memakai ayat itu. Saya jujur memang ada beberapa kalangan Kristen. Bang, kalau Abang mau jujur, saya mau ngetes Abang dong Bang, kejujuran Abang ya. Coba saya mau buka satu ayat ya. Ya, 2 Korintus 12 pasal 7 Bang. Abang boleh buka 2 Korintus 12 pasal 7. Saya bacain ya Bang ya. Oke, Nanti saya baca aja. Oke. Dan supaya jangan aku meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu diberikan kepadaku. Suatu duri di dalam dagingku, yaitu
seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan seorang diri. Hah? Meninggikan. Gimana? Ini jangan pakai kata-kata gue, woi. Ini Bacanya harus cepat, bacanya harus cepat tapi. Oke. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri. Karena pernyataan yang luar biasa itu diberikan kepadaku suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Nah, ini tentang ayat ini gimana, Bang? Iblis mengocok siapa ini? Itu bicara tentang bagaimana satu penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa harus dikocok, Bang? Artinya, Ini parah nih. maksudnya mengocok itu artinya pada saat tertentu membuat Tenang. ini hal-hal lumrah sih, ini nggak masalah, cuma hal-hal biasa yang selalu Maksudnya si iblis ini kenapa harus Dia udah mengocok? biasa dia udah biasa ngocok maksudnya, Kang. Udah biasa itu. tentang sakit penyakit Dia biasa yang dikocok. dilepaskan Tuhan. Gue undur diri deh kalau kayak gini. Ya. Susah ngomong sama yang biasa ngocok. Gue turun ya. Maaf udah lama Main dengan sini segala firman. udah. Santai aja. Standby aja. Standby aja. Oh, Standby aja. standby. Oke. Udah ngapain? Pakai turun. Kita ngelawak di sini aja. Bapak komplek kita sini aja. Jadi gimana menurut Ahimoto yang ahli teologi dan ahli bahasa Ibrani? Mengocok artinya yang mempermainkan, artinya karena sakit itu yang dialami bukan seperti bayangan selangkangan. Bacalah maknanya, ceritanya seperti apa. Bacanya jadi, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Gitu ya, Bang ya? Gelo anjing, rada burung sih. Ini ada terjemahan lamanya punya gini. Itu mana tadi itu ayatnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Nomor 7 ya, saya baca. Dan sabun oleh mana sebab sabun? menilik, ini saya baca ini dalam terjemahan lama. Iya. Dan oleh sebab menilik segala kelebihan aku yang amat sangat. Sebab itu supaya jangan aku membesarkan diriku, maka aku telah diberi suatu duri menikam ke dalam tubuhku, yaitu suatu pesuruh iblis yang mengocok aku supaya jangan. Enggak, bacanya mau di dalam-dalemin juga tetap aja Bang, malah memperburuk ayatnya. Abang bacanya begitu. Ya, tapi Abang bacanya syahdu banget. Bacanya biasa aja. Biasanya aja kita udah dengernya salah, apalagi begitu bacanya. Pusing dia. Pakai shaduin. Cuma sama Tuhan gue ngadu. emang pengertian mengocok artinya apa? Ya lu pikirin aja sendiri. dengan pikiran selangkangan kayak gitu. Ini kan dalam konteks cerita bagaimana dipermainkan karena penyakit itu. Coba dibaca lagi. Coba Abang baca. Ayat 7 toh, ayat 7, 12 ayat 7. Ayat yang ke-7. Jangan disadu-saduin Bang, memperkeruh masalah itu. Tapi kepada tiap-tiap orang kita pernyataan roh. Itu ayat berapa itu Bang tadi? 7 12. bang. 12 pasal 7. Ayat 1. Ini salah buka saya. 2 Korintus 12 ayat 7. Nemu aja Ahimoto ayat kayak gini, ya Allah. Loh, kemana Ahimoto? Kepentang dia. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri dalam Nah daging. gitu, bahasanya biasa aja. Iya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Yaitu ada suatu pesuruh iblis. Apa? pesuruh iblis yang mempermainkan, Nggak ada mempermainkan. yang Coba. diluaskan. Itu bicara Coba. tentang sakit penyakit, Iya. Itu mempermainkan, penyakit. menggocok. Bukan mempermainkan
Ah, Jadi gini, iblis ngapain Paulus? ada Cocok. jadi iblis tugasnya itu untuk mencuri dan membinasakan, memberikan sakit penyakit. Iya. Jadi iblis itu ngapain Salah itu? satu hal yang terjadi kepada Rasul Paulus. Paulus diapain sama iblis? Paulus diapain sama iblis, Bang? Mendapatkan sakit. Iya, diapain sama Kuasa iblis itu Digocek, kuasa digocek. sakit penyakit. Kuasa sakit penyakit yang didapatkan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus merasakan penderitaan dengan hal itu. Emang kenceng banget Bang sampai menderita begitu, Bang? Iya, kayaknya kencang banget. Itu menderitanya setelah dikocok ya sama iblis ya. Kering kali kering. Tuh kan, gue jadi ikut-ikutan kan? Dibilangin di sini aja, udah sini aja sih. Gue jadi ikut-ikutan kan? Udah, nggak apa-apa. Bukan kita yang salah, emang ayatnya begitu ya Bang ya. Emang ayatnya begitu kan Bang ya? Betul ya Bang ya? Gimana kalau kering kan lecet? Kalau kalian nangkap seperti itu ya seperti itu aja. Itu kan Nah, hak betul. kalian untuk Kan menilai. bisa pakai lotion padahal. Jangan bantah. Belum ada zaman itu lotion. Ludah, adanya ludah. Ludah iblis. Nemu aja. Tahu nih, si Akang parah ini. Jangan terguncang Bang, jangan terguncang. Kita hanya membacakan ya Bang. Mikir dia, mikir. Beribu-ribu kali mikir. Merenung dia di pojokan. Gimana Bang kau terjemahan? Ya, dia lagi mencoba membelokkan. Coba kita lihat. Kita lihat nih, ganti apa nih? Itu suatu pesuruh iblis untuk mencolai aku kali ya. Jadi mencobai. Mencoba. Ini lengkap nggak? Anti lengkap nggak? Ya. Oh. Komplimen. Kenapa jadi terguncang Pak? Jangan pingsan dulu ih. Ini Bang, Eh, Bang Oto. Justru yang pemikiran saya gini. Kualitas diskusinya hanya kayak gini atau gimana? Nggak kayak gini sih Bang. Abang juga begitu. Ini nggak apa-apa sih. Itu kan Tuh. hak kalian. Tuh Bang, gesper Satam. Gesper, bukan. Bukan. Tahu nggak nih apa? Kalau ada yang tahu sih. Diskusinya cuma kayak gini. Kabel apa? Itu yang buat buat di power supply apa yang di VGA tuh Bang? Jadinya. Ini PSU, ini VGA. Jadi kena berapa sekarang? Ini 3,5. Oh, 350 ringgit. Yoi. Oh, Selamat sore. makin aja. Sore. Ya, Waduh, ini seru ini. Saya dari Kristen, boleh saya bantu nih? boleh dong. Boleh dong. Silakan. Ya. Jangan bantuin dia ini Bang. Enggak lah. Ini ya. Dia paham lagi. Dia paham lagi. Ngerti kali ya? Karena saya kan denger dari tadi itu. Tapi saya cuma nggak lama ya ini. Hanya bentar aja. Ini itu kata menggocoh di situ. Tulisannya menggocoh. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu seperti memukul keras ke wajah. Nah, itu dalam bahasa aslinya pun di terjemahan Yunani seperti itu. Tapi entah kenapa si kaum terjemahan nggak melihat sampai ke situ. Malah terbawa suasana gitu. Itu aja. Saya turun lagi ya. Oh ya, Biar oke. lagi. Oke. Oke. Jadi di 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri ya Bang ya. Bang kau terjemahan kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya saya berpikiran kan kalian kan udah ngerti maksudnya. Pada saat saya dikatakan mengocok itu artinya mempermainkan. Dengan cara digocok gitu ya Bang. Enak dipermainkan. Wow. Memberikan penyakit. Penyakit nyandu. Tapi kalau kita main-main gini, itu saya katakan kualitas diskusi kok kayak gini ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, memainkan jadi nyandu. Enggak, Bang. Tadi kita buka data, Abang bilang Abang nggak bawa data. Kita mau bahas sejarah soal Papias, Abang juga nggak ada datanya. Jadi mau diskusi kayak apa Bang?
Kita diskusi goco aja udah enak. Kita ngikutin yang lawan bicara kita aja. Apa salahnya goco? Kita ngikutin lawan bicaranya. Kalau abang buka Sinai tikus, ayo kita bahas. Kalau abang buka sejarahnya, ayo kita bahas. Tapi kalau abang nggak bawa apa-apa, cuma bawa iman doang, ya udah bawa gocoh deh. Gimana? Gimana? Kita kan ikut aja bang. Iya. Tadi udah dijawabnya bang, bahwa dia tidak ada data, jadi hanya argumentasi aja. Gitu. Oh berat kalau kayak gitu Bang Jiman. Tadi kan Bang Jibril udah bukain itu tuh. Ngondek Sinai tikus nanti udah dibukain sama Bang Jibril itu juga. Dan itu juga tadi di 2 Korintus 12 nomor 7 juga. Apa? Ngondek Sinai tikus tadi disebut. Ngondek mau sampai menggocok. Justru saya ingin katakan, justru kalian ngambil data-data dari kekristenan. Coba dong kalau diskusi bawa data sendiri. Tadi ini saya temuin. Bang Jibril tadi bawa dari kekristenan itu ngondek Sinai tikus kurang apa lagi tuh? Kurang Kristen apa lagi? Enggak, tunggu dulu. Argumennya berarti salah saya menggunakan bahasa sumber kekristenan. Nanti kalau saya ambil dari sumber mana lagi kalian bilang, "Oh, itu enggak dari kekristenan." Gimana sih? Ngeles aja kerjaan. Biar ngocok sih. Gini, pada saat Bang Jibril mengambil data dari kekristenan. Iya, kita mau bahas banyak terbuka. Kita mau bahas kekristenan, ambilnya dari kekristenan, masa dari kehinduan nggak ada urusannya. Yang dari agama kalian. Ya, itu saya tidak seperti itu. Aduh, parah. Enggak, justru kalau kalian mau menyerang soal keislaman, kalian nggak ambil dari Al-Quran dan hadis, kalian ambil dari segi luar. Dari Isa dan Islam lah. Data manuskrip peninggalan. Oke. Siapa ninggalin? Oke, saya buktiin, mau saya tunjukin. Sudahlah, kami sudah pelajari tentang hal itu. Udah pelajari berarti udah ngerti dong. Udah ngerti dong. Kalian kali jauh kalau soal bicara tentang manuskrip. Oke, boleh saya tunjukin? Bandingin bang, nggak usah lah. Oke, boleh saya tunjukin? Semuanya. Lo kok takut sih? Katanya menang. Bukan takut. Kok menang takut? Bukannya takut, justru karena saya sudah ketahui apa. Oke, manuskrip tertua Islam, nama manuskripnya apa bang? Diskusi ini bang. Manuskrip tertua Islam apa namanya? Udah, saya gabung diskusi. Nah, nggak tahu kan, tapi udah, aduh, nih orang nih, gue suruh muka-muka mulut nih. Jangan bang, saya belum mau nurin celana, bentar. Ya. Justru saya ingin tertarik dengan pada saat membukakan ayat Alkitab. Nah itu akan saya bantah. Saya akan ayatnya sendiri dibantah. Ayat lo nggak mau tadi soal gocoh. Iya, ayatnya sendiri dibantah. Hanya membelokkan pengertian ayat-ayat. Nah itu yang saya mau luruskan. Dia lawan lo deh, apa deh? Nah, enggak. Saya aja, Bang Jibril aja nggak mau. Ya, berarti saya nggak apa-apa. Tapi kan saya ini, saya tuh jadi jadi tuan rumah yang baik. Jadi gimana Bang Kaum terjemahan? Justru Bang Kaum, kalau Anda menanyakan itu data harus dari karena dalam Bible itu tidak dibenarkan gitu. Justru membuktikan bahwa itu suatu kejujuran. Iya jujur bahwa membuktikan bahwa itu adalah palsu gitu. Iman Anda itu tidak didasari dari yang benar tapi palsu. Kedua, saudara, kalau Anda tadi sempat ku dengar Anda mengatakan kenapa nggak di Al-Quran gitu. Justru kalau di Al-Quran Anda lebih parah. Karena di Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang di surga sana, yang memiliki surga itu dan yang berada di langit, yang di alam asrinya Allah itu hanya satu Allah. Yang patut disembah itu Allah, bukan 3 dalam 1. Ini saya nemuin ayat ini, Aimoto, Bang Kaum terjemahan. Sementara Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya tua bangka. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya beruban seperti bulu domba. Kursinya dengan nyala api dengan kursi roda. Ini siapa yang setruk duduk di sebelah kanan Bapak ini? Sinterklas. Oh, Sinterklas. Iya, Sinterklas itu. Kok lumpuh ya Tuhannya? Iya kan duduk selama-lamanya, lumpuh. Lumpuh ya. Siapa lagi ini Pak Kaum? Hah? Iya kan duduk selama-lamanya kan lumpuh udah. Iya lumpuh. Stroke ini kena stroke ringan ini. Masih bisa diobatin bau kuningan bang kayak begitu insya Allah.
Sarajin mah. Itu Jauh banget sampai ke Kuningan. Iya. Angkat sampai ke Kuningan. Itu selalu tuh kalau orang ngegoreng goreng sampai ke Kuningan, buset jauh banget gorengnya. Ya. Rumah di Wamena. Ini sangat banyak, ada Sinaiticus, Vaticanus, Abad 4, abad 5. Ya. Justru ada 400 tahun setelah kejadian. Abad kedua paling lama, ada banyak. Apa namanya? Bukan Abad kedua apa namanya? Manuskripnya hanya 2 lembar, Bang. Abad kedua apa namanya? Udahlah. Seperti manuskrip Felicianus. Udahlah. Tak jauh dengan sejarah. Udahlah. Itu aja, Abad jadi kalian nggak bisa bandingkan. Jauh beda. Al-Quran ada di abad 7 Al-Qurannya udah ada. Bible kamu abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada. Jauh ada, Bang, lah. banyak, Bang. Jauh lah. Tahun 80 Dan itu penulisan kitab Matius udah ada, Bang. Klaimnya. Manuskripnya mana? Ada. Bang. Apa namanya? Ini rahasia kekristenan, nggak bisa. Apa lah? Katanya jujur, sekarang rahasia. Bagaimana sih? Tadi katanya jujur. Kami sudah tunjukkan. Sekarang rahasia. Abang Ini yang mana? lihat. Ini yang mana yang bener nih? Bentar udah dibuka, jujur semua. Sekarang dirahasiakan. Oh. Udah. Ini pletot-pletot yang ngomong ini. Nakal banget lu. Nak siapa sih lu? Mau. Nak Teos, kelakuan lu begitu nakal banget. Kabur dia. Enggak, manuskrip yang mana? Kalau P1 itu ada di abad 3, Papirus 2 itu ada di abad 4, Papirus 3 itu ada di abad 6, 7. Itu papirus. Kalau manuskripnya Sinaiticus, Vaticanus itu abad 4. Yang abad 1, abad 2-nya mana? Kalau abad 1, abad 2 bukan papirus dong, jatuhnya mamirus. Oh, mamirus. Mamirus. Angin mamirus, nana apa ya dulu kan ada lagunya. Angin mamirus, angin bukan itu mah. Ujung-ujungnya rahasia. Tadi katanya bangga banget Pak jujur. Tadi katanya terbuka. Astagfirullahaladzim. Mendingan gue check out Tokped deh. Terguncang dia. Oh, Kristen banget. Kristen banget. Roh Kudus itu. Oh, bunyi Roh Kudus ya? Roh Kudus. Enggak, bukan gitu. Kalau bunyi Roh Kudus itu, nah itu bunyi Roh Kudus. Ya, yang kawin sama jemaatnya, yang pengikutnya. Ya. Ada aja. Ayo naik. Roh Kudus bunyi kayak gitu. Pakai akal sedikit lah. Maksudnya gini, mereka tidak masalah kalau tidak punya data. Maksud saya jujur gitu. Ya, kalau tidak punya data paling tidak jujur. Ini tidak punya data, tidak jujur, komplit. Kayak iblis gitu. Kayak syaitan. Bang Jimen, itu ngomongnya jangan ngomong pakai akal sedikit nah. Gitu, jangan ngomong begitu Bang. Tadi itu akal udah banyak banget itu Bang. Iya, apalagi dibawa sedikit. Wah, makin puyeng kita. Itu udah banyak banget itu. Udah banyak yang diakalin maksudnya. Ya, saya betul. Bang Yepa naik lagi Bang Yepa, jangan baperan. Baperan ya, Bang Yepa. keluar dia. Ya, masih ada di bawah tuh, lagi nangis. Sini sayang ganteng naik sini. Sini sayang, sini ganteng. Sini yuk. Ini Mawa sini naik sini. Mawa sini. Siapa yang galak, siapa yang nakal, sini. Iya Mawa sini. Siapa? Nanti sama Uwa dibantuin digocok. Ayo, ini Mawa goco sini. Yuk sini. Siapa yang nakal? Bang Jiman ya? Om Jiman ya? Om Jiman nakal nih. Siapa? Om Kian Santang ya? Wah, si ini nih, kalau nggak salah si ini. Si Gagap. Dulu Amadeus, sahabat namanya. Amadeus. Wih. I'm not Amadeus. Who Amadeus? Biarkan ngomong terus dulu. Debat di sini. Mau debat ayo. Kalau mau debat pakai akal, pakai data. No, what did he say? He said he's not Amadeus. Kalau mau data jangan. Then speak English fully then. Why you're speaking half Indonesian, half English like you're freaking retard? Dude, you just said you speak English, right? Speak English then. Why do you speak English? Why I have to speak English? You just said you start your sentences with English, man. Most people who are mumbling speak Indonesian. So well, I don't give an F about most people, so let's talk. What do you want to talk about? What? Let's discuss. Talk about what?
Talk about what? You're fake prophet. How's that? How do you can say that? Do you even read Quran? Did you read Quran? How can I pilih people can be? Wait, what? How you believe? Trembling. You are. There's too many masturbate, bro. Stop masturbate, bro. Isa. Come What's on. pili-pili? You mean Isa? What's pili-pili? Yeah, What's pili-pili? when he was only 6 years old. You're a freaking retard, dude. Shut the F up. I mean, Open your mouth. Open your mouth, please. Open your mouth. What's pili-pili? What's a pili-pili? You freaking stupid. You're a stupid, dude. Ini hampir ngerungkat ini. Pilih-pilih. Dia maksudnya mau pilih-pilih ayat gitu. Apa gimana sih dia mau ngomongnya dicampur-campur begitu? Maunya piki kali tadi, cuman kecepatan. Iya. Pikirnya kita nggak dengar gitu. Dia kayaknya mau ngomong piki tadi kayaknya. Aduh. Ini narasumber durhaka semuanya ini. Enggak, kan dia naik sok-sok Inggris. Dia pikir Muslim bego kali. Dia pikir kita keoten kali. Bahasa Inggris dikit kita wah pinter. Langsung diangkat dari Tuhan. Enggak kali. Dikira kita keoten kali. Ya, selamat sore Bang Adi. Manusia apa Tuhan? Manusia, Bang. Oh, agamanya? Hindu. Coba doa Bapak kami. Gak bisa. Nggak bisa. Bisanya apa, Bang? Ini lagi ngebahas apa? Lagi ngebahas manusia di Tuhan. Hah? Nggak, tunggu bentar. Abang Hindu, Bang? Konsep Hindu dulu. Abang Hindu? Bukan, kalian yang undang saya. Nggak, Abang Hindu. Pertanyaan saya, kalian undang saya ngapain gitu? Saya kan mau nonton. Abang Hindu. Yang minta naik dia. Orang abang request kok. Wah, yang bener lu. Enggak, nama kitab abang apa, Bang? Hah? Nama kitab abang? Bukan, pertanyaan saya, kalian undang Nama saya. kitab abang apa? Katanya Hindu. Kalian undang saya ngapain? Vedas botol. Saya mau capek nonton, banget lah. Udah buka mulutnya. Capek banget. Kenapa sih? Pakai ngaku-ngaku Hindu itu loh. Kan kasihan yang Hindu yang dengerin. Topik apa nih? Saya Kristen. Yaudah, sambung, mau tuh. Topiknya topik sapalas, Bang. Lanjutin kita yang tadi. Apa nih? Salah lagi. Ya udah deh, sama Bang Jiman. Tadi saya salah udah. Sama Bang Jiman. Apa itu? Topiknya apa? Kita mau ngomong topik loga, geli banget ngomongnya. Topik sawit. Kangkian lah topiknya nentuin. Enggak, ini kita ngobrol sama bapak-bapak komplek begini, Bang. Tapi enak banget kalau tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Hindu ditanya kitabnya aja nggak tahu. Dia oten, Bang, bukan Hindu. Dia oten. Gini, ya, Bang Senel. Gimana? Islam kan udah jelas ya Tuhannya ya, udah finish ya. Nah, kalau di Kristen Tuhannya udah finish belum, Bang? Apa masih Udah. maraton? Udah finish 33 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu ya finish ya? Enggak. Ya, coba dijelasin, Bang, kalau udah Tergantung finish, Bang. definisi kata Tuhan itu apa gitu. Ya definisinya kan, Bang. Iya, kalau misalkan dari Alkitab ya, dari merujuk apa yang kami percayai, itu tulisannya Kyrios ya, artinya Tuhan gitu. Kalau di Alhamdulillah. Kalau jadi di juga gua Tuhan. Bahasa Ibrani maka artinya Adonai. Itu sebenarnya tulisannya itu Tuhan kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi kata Tuhan itu hanya tulisan di mana bagi kami ya, ini bukan secara umumnya orang Indonesia, tapi bagi kami itu tulisan Tuhan yang ditulis Tuhan itu sama, dan tulisan Tuhan kenapa ditulis Tuhan tambah H itu hanya lebih supaya meninggikan orang tersebut gitu ya tulisannya, tapi artinya sama Tuhan gitu. Oke. Kalau misalnya pernah dengar ya Tuhan tanah ditambahin hak jadi Tuhan tanah, sama. Kurang lebih begitu. Tapi kenapa kami tidak menggunakan kata Tuhan ketika disandingkan dengan Yesus misalkan, atau dengan Sang Bapa misalkan? Itu karena supaya lebih terdengar lebih lebih hormat lah gitu Tuhan. Tapi kalau bahasa Inggris sama aja Lord gitu. Kalau disandingkan untuk Yesus nggak jadi Tuhan tapi Tuhan.
Iya, tapi enggak artinya dong. sama. Kalau bahasa Dan enggak misalkan dong, contoh Bang. kita bicara bahasa Bang, Inggris sama Bang, aja. Bang Snail, bahasa Inggris beda dong. Lord itu owner, master. Lord, Iya, kalau iya. pakai God baru creator. Beda dong, Bang. Iya. Di Inggris juga Jadi yang dibedakan. kita bicara yang mana nih? Creator atau yang Iya, kalau Tuhan itu dalam bahasa Inggrisnya God, creator, pencipta. Tapi kalau abang mau bahas Lord, itu Tuan. Dia Nah, penguasa. makanya tadi saya bilang itu konteksnya hanya di lingkup kekristenan. Itu ketika kita baca di Alkitab kata Tuhan tidak selalu merujuk kepada God. Maka dia rujukannya adalah lihat bahasa aslinya. Apa? Kalau dia tulisannya misalkan Theos dalam Yunani, ya maka jelas itu God. Tapi kalau dalam Yunaninya dia tulisannya Kyrios, berarti Tuhan atau Tuan gitu. Tuhan apa Tuhan? Itulah. Salah satu dong, jadi borong semua. Oh my dog. Kalau makanya inilah kalau kita God, creator. Itu aja berarti kan? Iya, dia ditulis pencipta dalam artian dia sebagai creator itu kita bisa dapat di Yohanes 1, lalu setelah itu kalau misalkan kita bahas mengenai Yohanes Sang 1. Bapa yang adalah pencipta, Yesus pun sendiri mengatakan Yohanes 1, bahwa dia Yohanes 1 nomor berapa, Bang? Iya. Nomor berapa? Nomor punggung berapa, Bang? Ada tertulis di situ tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah ada yang diciptakan yang telah ada seperti Tanpa itu. firman. Iya, karena dia dalam Yohanes 1 dalam nomor berapa, tafsiran Bang? kami, Abangku ganteng, nomor berapa? saya nomor nggak hafal berapa? ayat-ayat Nomor koordinat pastinya. Nomor koordinat. Iya, koordinat ayat dong, masa iya kan? Iya, lebih cocok koordinat daripada ayat. Iya, udah Ya, nggak nggak apa-apa. pakai koordinat gitu tuh. Iya, benar. Ayat berapa? Kalau ayat kan Al-Quran. Iya. Betul. Dalam kitab Saturnus. Jadi Yohanes 1 koordinat berapa, Bang? Itu koordinatnya saya nggak hafal, tapi di Yohanes 1 Oke, lah gitu. siap. Kurang lebih kalau Siap, kita siap, bicara di Jakarta lah gitu ya. Gitu. Gue suka nih orang nih. Dia nggak pakai ayat. Ayat terlalu Al-Quran, terlalu ke kadun-kadunan ya, Bang, kalau ayatnya. Bukan juga, itu penting sebenarnya, tapi saya nggak hafal. Gitu. Oke, siap. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau merujuk ke situ, maka Yesus sebagai firman. Nah, itu tafsiran kami orang Kristen. Kenapa saya bilang tafsir? Bukan, tapi Karena memang di mana Yesus orang- disebut Theos, Abang tetap nggak jawab nih. Iya, karena dia adalah firman dan firman itu adalah Theos di situ tulisannya. Jadi dia adalah Theos gitu. Ya di mana itu? Yesus Yohanes adalah 1 Theos tuh di mana? Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos gitu. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Ya. Theos. Theos ya. Oke, berarti kalau saya baca firman itu adalah Theos, berarti pada mulanya adalah Theos. Theos ini bersama dengan Theos dan Theos itu adalah Theos. Iya, gitulah kurang lebih. Kacau. Abang gimana sih? Gimana? Ini Lebih mau- jayus daripada itu kan ceng-cengan bapak-bapak komplek. Ini mau tunggu dulu. Saya ini bukan Tritunggal. Saya bukan Tritunggal. Iya. Oh, Iya, tapi kan One firman kan? diganti Yesus Theos. Yesus Habis itu only. Allah di sini kan Theos. Berarti pada Tunggu, mulanya kita adalah bukan Theos. bicara- Theos ini bersama-sama kita dengan bukan Theos bicara- dan Theos adalah Theos. Iya, Theos adalah Theos. Gitu. Ini kan tulisannya gitu. Kalau tulisannya gitu kita mau bolak-balik gimana ya begitu. Enggak, tapi abang kalau J only, berarti kalau abang J only berarti Yesus itu yang digantung ya? Ya apa, Tuhan itu sendiri. Semua itu. Jadi ada 3 kan? Itu kan Iya. yang dipermasalahkan selama ini 3 kan? 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tapi semuanya itu Yesus. Kalau Jesus only semuanya itu Yesus. Sudah. Oke, Apalagi? oke. Kalau kita, ini pertanyaan saya selalu sama orang-orang J only. Ini mungkin orang J only yang pertama yang saya tanyain deh. Bang, Saya ini kita bisa baru 2 minggu ini J only. Jadi Oh, masih training, masih magang ya, Bang? Sabar Bang Jibril, masih magang ini. JO magang, sabar dulu. Siap. Kasih yang halus dulu, Bang. Kasih yang halus dulu, Bang. Iya. Iya, makanya saya bilang dulu di depan biar sebentar kan enggak ini. Sabar, Oke, Bang. oke. Jadi dia masih harian lepas, harian Enggak Masih apa-apa, kontrak. enggak apa-apa. Belum karyawan Gini, tetap gini, di JO. gini. Lanjut. Gini, abang, tapi cobalah, abang saya- kan, coba. abang kan udah menyatukan tiga pihak ini, 3 oknum ini. Kita bisa setuju nggak, Bang? Kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini mestinya nggak bergantung dan tergantung sama apapun dan siapapun. Oh iya, jelas.
Nah, waktu Yesus atau Theos itu sendiri berjalan 2000 tahun yang lalu di bumi, dia bergantung dengan gravitasi untuk melangkah, dia bergantung dengan oksigen untuk bernafas, dia bergantung dengan aqua atau minuman untuk nggak dehidrasi, makanan untuk nggak lapar. Apakah itu pantas disebut Tuhan, Bang? Karena dia harus menggenapi nubuatan. Semua nubuatan yang tertulis dia harus genapi. Tapi bukan maksudnya artinya kalau saya bilang semua nubuatan, maka mungkin akan dirujuk nubuatan yang tulisan di mana lah, entah di mana gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu, menggenapi itu sebagai sesuatu yang... Tapi kan kita udah setuju, Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kalau kita bicara begitu, maka tanda kutip ya, bodoh-bodohan lah gitu ya, bodoh-bodohan. Kenapa dia harus bela-bela harus membiarkan manusia sampai sekarang ini? Kenapa nggak langsung ketika Adam dan Hawa itu jatuh langsung aja diampuni, semua selesai? Nggak ada mestinya, kita kan? di sini. Mestinya, kan? Makanya itu, maka kita akan merujuk ke pertanyaan-pertanyaan ateis tanda kutip. Bukan pertanyaan ateis sih, pertanyaan logis sih. Karena ini pertanyaan logis di semua, saya yakin di semua kepercayaan pertanyaan ini sangat logis. Kenapa harus Tuhan membiarkan atau pencipta alam semesta membiarkan kita semua sampai saat ini begini? Kenapa nggak dari awal aja difikskan gitu? Biar kita semua sudah kalau ini dari perspektif ya, Bang ya. Kalau dari Islam sudah udah difikskan. Allah Subhanahu wa taala sebentar. Ya kan? Abang, sebentar Bang. Gitu. Nggak, sebentar. Kalau di Al-Quran, dia Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan Nabi Adam itu sudah mengatakan bahwa Adam ini dan keturunannya akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu, maha tinggi, maha suci, sebelum dia menciptakan Adam, dia udah tahu tujuannya apa. Nah, sementara abang nih, yang keimanan abang kayaknya nggak jelas. Maksudnya dibuat, abis itu dia buat berdosa, abis itu nggak diampunin. Jadi kayak cerita-cerita Zeus, kaum pagan yang justru ada di bapak-bapak gereja di abad 1, abad 2, 3. Bang. Jadi kan abang yang lontarkan pertanyaannya. Tapi kalau misalkan kita merujuk kepada tujuan, maka saya akan merujuk kepada apa yang Yesus katakan ketika dia ada di dunia. Dia katakan begini, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku laki-laki, siapakah saudara-saudaraku perempuan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dia berkata lagi, siapa yang menderita bersama-sama denganku akan memerintah bersama-sama denganku. Lalu dia berkata lagi bahwa ada orang-orang ini yang akan makan dan minum, duduk sehidangan dengan dia di dalam kerajaannya. Artinya bahwa semua penciptaan ini akan merujuk kepada ketika Yesus